Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kece Putri Ratunias. Nama saya Amir Ramja Pardede. Saya Rian Desa Putra Harahap. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan film pendek kami yang berjudul Kembali ke Jalan yang Benar. Yang diambil dari tema makalah kami yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Film pendek ini bertujuan untuk memenuhi 4 mata kuliah. Yang pertama, agama Islam, usul fiqh, Pancasila, dan pengantar bisnis Islam. Selamat menyaksikan. Wah, Rian, usahamu makin laris ya. Kulihat setiap hari pelangganmu banyak sekali. Alhamdulillah Pania, ini semua rezeki dari Allah. Aku hanya berusaha jujur dan menjaga kualitas barang. Tapi apa benar kau tetap menjaga kualitas barangmu? Pasti setiap pedagang punya rahasianya. Rahasianya cuma jujur saja dan menjaga kualitas barang itu saja. Baiklah. Lalu bagaimana dengan keuntunganmu? Melihat pelangganmu yang ramai terus, pasti untungmu sangat besar kan? Ya begitulah, cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan uangnya juga harus diputarkan menjadi modal. Aku dengar dari temanku yang juga seorang pedagang, dia mendapatkan untung yang lebih besar hanya dengan memanipulasi sedikit timbangannya. Mungkin kau bisa mencobanya untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Kayaknya nggak ada salahnya aku mencoba ini Pania. Mana tahu dengan cara ini aku bisa memperoleh banyak uang dan lebih besar keuntungan. Buat ya, Bu. Wah, apakah kau benar-benar mengikuti saranku waktu itu, Bimo? Ya begitulah, Bagus sekali. Lalu bagaimana dengan keuntunganmu sekarang? sangat meningkat sekali. Tapi tak kenapa aku merasa apa yang kulakukan ini sangat salah. Alah, itu hanya perasaanmu saja. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu ya, aku pergi dulu. Selamat pagi, Bu Ibu. Selamat pagi, Bu Pania. Kalian udah dengar belum gosip yang lagi rame pagi ini? Gosip apa itu, Bu? Itu loh, toko sebelah kanan Pak Bimo. Masa ada yang bilang barang-barangnya itu nggak berkualitas? Namanya nggak bagus, terus timbangannya dimanipulasi pula. Hah? Yang bener, Bu. Ya, kalau gitu sih keterlaluan sih itu. Besok-besok kita nggak usah belanja di situ lagi lah. Iya bener Bu, saya juga nggak mau belajar di toko apa itu lagi. Yuk, yuk. Permisi Pak Bimo, saya beli tisu ya seperti biasa. Baik, sebentar ya Bu. Toko sepi ya Pak hari ini? Iya Bu, aku juga bingung. Sebenarnya saya mendengar sih obrolan Bu Fania sama ibu-ibu yang lain. Katanya Bapak melakukan kecurangan ya sama dagangan Bapak. Astagfirullah, bagaimana bisa tersebar? Astaga, jadi itu beneran Pak? Itu adalah tindakan yang sangat tidak baik sekali. Terdapat undang-undang yang sangat melarang keras perbuatan tersebut. Terlebih lagi, Allah sangat melarang hal tersebut. Iya Bu, saya juga sudah merasa tidak tenang atas apa yang sudah saya perbuat. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi, jadi saya tidak tahu harus bagaimana lagi Bu. Sebaiknya Bapak pikir-pikir lagi apa yang Bapak lakukan. Dan segeralah kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Bimo. Jangan dulu Pak Bimo. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak Ustadz. Jadi begini Pak, saya sedang merasa di jalan tidak benar karena berbuat curang pada toko sembako saya Pak Ustadz. Kalau saya boleh tahu Pak Bimo, perbuatan curang apa yang Pak Bimo buat? Saya memanipulasi timbangan pada jualan saya Pak Ustadz. Astagfirullah Pak Bimo, sesungguhnya perbuatan Allah yang tidak suka. Perbuatan itu akan masukkan orang ke dalam bawahil atau lembah jahanam. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang yang membuat perbuatan itu akan masukkan ke dalam neraka. Saya sangat menyesali perbuatan itu Pak Ustadz.
dan ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Meminta ampunan kepada Allah SWT Pak Bimo, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berdaganglah sesuai dengan ekonomi Islam yang baik dan benar. Bagaimana itu Pak Ustaz? Berniat baiklah karena Allah, bersedekah, dan tidak melakukan kecurangan lagi dalam perdagangan. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Jadi pikiran saya terbuka kembali untuk ke jalan yang benar. Bersama Pak Bimo. Ibu-ibu, saya tadi nggak sengaja dengar kalau Pak Bimo itu curhat ke Pak Ustadz tentang dagangannya yang curang itu kalau nggak salah. Hah, masa sih Bu? Ngapain dia pakai curhat-curhat segala? Apa jangan-jangan dia udah mau taubat? Rasanya nggak boleh ngomong seperti itu. Justru malah bagus kalau Pak Bimo mau tobat dan kembali ke jalan yang benar. Iya, tapi sia-sia dong saya provokasi Pak Bimo dan Ibu. Hah? Jadi ternyata bukannya provokasi kami untuk tidak mau beli dagangannya Pak Bimo? Betul sekali, tidak seperti itu Ibu-ibu. Benar atau tidaknya, bukan harus minta maaf ke Pak Bimo. Sepertinya dia sangat tertekan karena masalah ini. Benar itu, Bufania melakukan hal yang tidak baik karena yang saya tadi lihat kalau Pak Bimo itu merasa dirinya itu sedih dan kecewa akan perbuatannya. Pak Bimo, saya minta maaf ya. Itu salah saya karena udah provokasi Pak Bimo dan udah nyebarin ke ibu-ibu. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak Bimo. Sudahlah Bu Pania, tidak apa-apa. Saya juga salah karena mengambil jalan tersebut. Sebaiknya kita introspeksi diri aja agar lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan film pendek kami. Semoga penonton dapat mengambil pesan dan moral dari film tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,